Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus buat teman-teman yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, semoga penyakitnya segera diangkat dan segera diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Nah, untuk video kali ini Mama akan membahas lagi seputaran keuangan rumah tangga. Dan untuk tema kali ini yang mau dibahas cara mengatur penghasilan harian selama 29 hari kerja. Dan video kali ini Mama buat khusus untuk Bunda Safa yang beberapa waktu lalu udah sempet beberapa kali komen ya di setiap video Mama. Jadi Mama juga mohon maaf karena baru bisa respon videonya itu sekarang. Nah, jadi di sini Mama mau coba bantuin gimana caranya mengatur penghasilan harian. Semoga kedepannya Bunda Safa ini bisa ada gambaran supaya keuangannya lebih teratur lagi. Jadi di sini Bunda Safa itu udah sekitar 3 ataupun 4 kali komentar ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk pengeluarannya itu lumayan banyak yang dikeluarkan untuk setiap bulan. Dan di sini Mama coba jabarkan dulu ya untuk pengeluaran yang pertama itu apa aja. Jadi di sini ada cicilan rumah itu sebesar 900.000. Terus juga ada biaya listrik 150.000. Terus juga untuk biaya masak di sini sekitar 400.000. Terus untuk pembelian beras di sini untuk 10 kilo itu nominalnya 100.000. Terus juga untuk bensin 300.000. Untuk belanja bulanan 100.000 dan untuk iuran bulanan di sini 50.000. Nah, terus di sini untuk pembelian gas dan galon nominalnya 50.000. Untuk biaya BPJS dan juga air pump per bulannya sekitar 250.000. Dan yang terakhir di sini ada biaya untuk arisan per bulannya sekitar 400.000. Nah, di sini Mama juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang selalu setia nonton serta komen di setiap video Mama juga ucapkan terima kasih banyak. Terus juga buat teman-teman yang baru ketemu dan baru bergabung di channel Mama ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua. Nah, terus di sini untuk sistem gajinya Mama coba bagi menjadi 2 cara. Jadi yang pertama di sini kita anggap aja untuk gaji hariannya itu benar-benar dibayar secara harian. Terus juga yang satu lagi Mama buat aja untuk gajinya itu per hari sebesar 100.000 tapi dibayarnya itu 1 bulan sekali alias bulanan. Nah, kalaupun misalnya untuk gajinya itu dibayar secara harian, di sini yang harus diutamakan yaitu untuk kewajiban ya teman-teman. Jadi untuk kewajibannya itu harus benar-benar kita sisihkan per hari. Jadi nanti di sini Mama coba buat rincian untuk kewajibannya itu yang harus disisihkan sekitar berapa. Jadi yang pertama Mama buat aja cicilan rumah itu per harinya sekitar 32.000. Jadi untuk total keseluruhan ini Mama bagi menjadi 29 hari kerja. Terus juga untuk listrik Mama anggap aja per harinya itu disisihkan sekitar Rp6.000. Terus juga untuk iuran bulanan di sini sekitar Rp2.000. Terus juga untuk BPJS dan air pump sekitar Rp9.000. Dan sisanya untuk uang arisan per harinya harus disisihkan sekitar Rp14.000. Jadi untuk total keseluruhan ini kewajiban yang harus disisihkan per hari sekitar Rp63.000 dan sisanya Rp37.000 itu yang bisa diatur untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, terus di sini untuk sisa gajinya kan nggak begitu banyak ya teman-teman. Jadi nanti bisa dibagi untuk biaya makan sehari-hari itu berapa dan sisanya bisa dibelikan untuk kebutuhan cuci, misalnya untuk pembelian sabun ataupun deterjen. Tapi balik lagi di sini kalau Mama lihat pengeluarannya, kemungkinan untuk gaji yang diterimanya ini secara bulanan, tapi per harinya itu sekitar 100.000.
Nah, jadi di sini Mama mau coba pisahin antara kewajiban dan kebutuhan. Jadi untuk kewajibannya di sini cicilan rumah 900.000, terus juga untuk biaya listrik 150.000, terus untuk iuran 50.000, untuk BPJS dan juga PAM 250.000, dan untuk arisan di sini 400.000. Nah, terus sisanya ini Mama masukin ke pos kebutuhan ya, teman-teman. Jadi untuk kebutuhan di sini Mama buat pembelian beras 10 kilo itu 100.000, untuk belanja bulanan 100.000, untuk pembelian gas dan juga galon 50.000, untuk belanja sayur mingguan 400.000, dan untuk uang bensin di sini 300.000. Nah, jadi di sini Mama coba totalin untuk kewajiban di sini nominalnya untuk keseluruhan 1.750.000. Berarti dari total gaji selama 29 hari itu masih ada sekitar 1.150.000. Nah, sisa gaji inilah yang kita masukin ke pos kebutuhan. Dan untuk total kebutuhan di sini sekitar 950.000. Jadi masih ada sisa uang sekitar 200.000. Nah, uang inilah yang bisa disisihkan sebagai tabungan ataupun sebagai dana darurat. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari ini masih ada yang kurang, uang ini lebih baik dipakai untuk membeli kebutuhan yang kurang tadi. Jadi nggak usah dipaksakan untuk menyisihkan sebagai tabungan, karena di awal tadi udah ada biaya untuk arisan. Nah, uang arisan tadilah yang kita coba anggap sebagai tabungan ya, teman-teman. Nah, tapi di sini Mama bakal coba jelasin lagi apa sih keuntungan dan juga apa sih minusnya kita ikut arisan. Karena di sini si Bunda kan pengen banget bisa ada dana yang disisihkan untuk tabungan ataupun untuk kebutuhannya ini bisa cukup supaya nggak ada minus lagi nih, teman-teman. Jadi di sini yang pertama kita coba cari tahu dulu nih apa sih plus dan minusnya kita mengikuti arisan. Nah, sebenarnya sih nggak ada larangan untuk ikut arisan ya, teman-teman. Tapi balik lagi untuk ikut arisan ini kita lihat dulu untuk kebutuhan di rumah apakah cukup. Kalau misalnya memang masih kurang dan juga mengganggu untuk pos-pos yang ada di rumah, lebih baik coba deh kita sisihkan sendiri uangnya daripada kita harus ikut arisan. Nah, selain keuntungannya itu bisa kita anggap sebagai tabungan, tapi kalau misalnya kita ikut arisan itu ada minusnya juga nih, teman-teman. Kalau misalnya sewaktu-waktu kita butuh dana, kita malah bingung nih harus cari pinjaman kemana lagi. Karena seharusnya yang uang bisa kita simpan sendiri, itu ternyata kita lebih percaya untuk menitipkan kepada orang lain yang belum tahu kapan kita bisa dapat lagi. Jadi untuk arisan ini kita kan harus menunggu kapan sih giliran kita itu dapat arisan. Nah, padahal dengan tidak mengikuti arisan sebenarnya kita bisa menyimpan uang asal benar-benar kita sisihkan, jangan digabung dengan kebutuhan yang ada di rumah. Nah, jadi menurut Mama sih alangkah baiknya nanti kalau misalnya untuk arisan ini udah selesai ataupun gilirannya si Bunda ini udah dapat arisan. Nah, dananya itu Bunda sisihkan sendiri. Jadi Bunda nggak ngerasa bingung kalau misalnya Bunda udah menyisihkan dana darurat, tapi ternyata dana darurat ataupun kebutuhan dalam 1 bulan itu over budget. Nah, Bunda kan bisa menggunakan uang yang sejumlah 400.000 yang Bunda pakai arisan tadi untuk menutupi kekurangan. Nah, makanya di sini lebih baik dibuat rekening terpisah ataupun benar-benar Bunda sisihkan supaya nggak ganggu pos-pos yang lain. Terus juga untuk nominalnya di sini kan bisa Bunda sesuaikan sendiri. Contohnya tadi untuk arisan per bulan Bunda keluarkan sebesar 400.000. Nah, kalau misalnya memang Bunda konsisten setiap bulan Bunda sisihkan 200.000 itu sebagai tabungan yang tidak akan diganggu gugat. Sisanya 200.000 Bunda jadikan sebagai dana darurat. Nah, dana darurat ini bisa Bunda pakai untuk hal-hal yang benar-benar dirasa penting. Contohnya misalnya
Bunda mau perbaiki motor, terus juga ada keluarga yang sakit butuh beli obat, nah itu bisa dipakai. Terus tadi di awal itu masih ada sisa gaji sebesar 200.000. Nah itu bisa juga Bunda bagi lagi untuk sedekah, bisa. Terus juga kalau misalnya Bunda pengen jajan, itu juga bisa Bunda pakai. Karena nggak mungkin dalam 1 bulan itu kita nggak ada keinginan untuk beli sesuatu ataupun untuk jajan. Nah terus juga yang sisa uang 200.000 tadi itu bisa Bunda pakai untuk beli kebutuhan dapur. Contohnya kalau sewaktu-waktu gasnya habis dan budgetnya udah nggak ada, Bunda bisa pakai dana itu. Terus juga kalau misalnya nanti pas menjelang gajian berikutnya itu masih ada sisa, nah itu bisa Bunda sisihkan lagi sebagai celengan. Jadi bisa diatur sebenarnya asal memang Bunda konsisten untuk menyisihkan uang. Nah, kenapa di sini Mama lebih fokus ke dana arisan yang Bunda keluarkan setiap bulan? Karena kalau misalnya Mama harus koreksi untuk kebutuhan yang udah Bunda buat setiap bulan, itu menurut Mama sih udah nominalnya udah cukup dan nggak bisa diganggu-gugat lagi. Seperti untuk belanja sayur itu udah Bunda atur 400.000. Nah nggak mungkin itu untuk nominalnya Mama ubah menjadi 50.000 per minggu. Terus juga untuk bensin, mungkin kebutuhan bensin dalam waktu 1 bulan memang cukup sebesar 300.000. Makanya di sini nggak ada yang Mama ubah kecuali Mama lebih fokus untuk memaintain uang arisan. Nah terus juga di sini Bunda bisa aja coba nabung untuk beli emas. Jadi sewaktu-waktu harga emas ini kan bisa naik dan juga bisa stabil. Jadi anggap aja nih untuk harga emas sekarang per gramnya itu sekitar 900.000 ataupun 1 juta. Jadi karena Mama juga kurang tahu untuk harga emas sekarang berapa. Nah ini anggap aja sekitar 1 juta ya untuk harga emas per 1 gram. Jadi dari tabungan yang Bunda konsisten sisihkan tadi itu coba Bunda kumpulkan aja selama 5 bulan. Nah itu udah bisa dapat emas 1 gram. Nah terus juga Mama kasih sedikit solusi, dan solusi ini sebenarnya saran aja sih kalau misalnya memang Bunda nggak keberatan. Kalau misalnya Bunda punya hobi masak ataupun hobi di bidang kuliner, Bunda juga bisa nih berjualan makanan dengan cara sistem PO. Jadi kalau misalnya ada yang pesen baru Bunda buat. Jadi nggak usah buat makanan terus Bunda tungguin siapa yang bakal beli, daripada nanti makanan yang nggak habis kan sayang. Jadi lebih baik Bunda pasarkan di Instagram ataupun di Facebook. Siapa tahu nih ada yang tertarik dan ada yang pesen baru Bunda buat. Terus juga kalau misalnya di bidang jasa, misalnya nih habis kerja ataupun sore hari ataupun di hari libur, Bunda pengen cari tambahan, bisa juga nih dengan membuka jasa setrika ataupun cuci baju di tetangga sekitar rumah. Jadi Bunda bisa datang, misalnya ada tetangga yang membutuhkan, nah Bunda bisa menyetrika ataupun mencuci sesuai dengan kebutuhan dari tetangganya sendiri. Nah sekian dulu untuk videonya, terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.